Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiva Anastasia, NIM B052238, mata kuliah Epidemiologi, Prodi Administrasi Kesehatan Angkatan 22, Universitas Sulawesi Barat. Materi saya adalah cacar air. Gejala cacar air. Cacar air adalah penyakit yang ditandai dengan ruam gatal berisi air. Sebelum gejala lain berkembang, ruam biasanya menetap di tubuh pengidap selama 7-21 hari. Setelah 48 terinfeksi, pengidap sudah bisa menular kepada orang lain bahkan sebelum gejala berupa ruam kulit muncul. Di fase awal sebelum munculnya ruam, gejala dari penyakit tersebut ditandai dengan 1. Demam, 2. Sakit kepala, 3. Kehilangan selera makan, 4. Nyeri otot, 5. Rasa lelah berlebihan, 6. Mual. Setelah 1-2 hari mengalami gejala tersebut, sejumlah ruam mulai muncul dan berkembang. Ruam tersebut mengalami 3 fase perkembangan seperti 1. Munculnya benjolan merah atau merah muda di seluruh tubuh. 2. Benjolan tersebut kemudian berubah menjadi lepuhan berisi cairan. 3. Ketika mulai sembuh, benjolan menjadi pecah, kering, dan berkerak. Penyebab cacar air. Penyebab utama cacar air adalah infeksi virus varicella zoster. Virus tersebut dapat menyebar melalui kontak langsung dengan ruam. Setelah itu, penularan virus varicella zoster juga dapat menyebar ketika seseorang dengan cacar air batuk atau bersin dan terhirup oleh seseorang melalui droplet di udara. Jika seseorang tertular, maka infeksi akan dimulai dengan munculnya ruam. Kemudian, ruam tersebut berubah menjadi bintil merah berisi cairan yang terasa gatal dan mengering dalam jangka waktu tertentu. Bintil tersebut kemudian menjadi koreng dan terkelupas dalam waktu 7 hingga 14 hari. Faktor risiko cacar air. Risiko seseorang terinfeksi virus varicella zoster penyebab cacar air akan menjadi lebih tinggi jika orang tersebut belum pernah mengidapnya atau belum mendapatkan vaksin cacar air. Penyakit ini dapat tertular langsung dari ibu ke bayinya sebab kekebalan alami baru akan muncul 3 bulan setelah bayi dilahirkan. Maka dari itu pentingnya untuk melakukan vaksinasi atau imunisasi cacar air sedari anak-anak. Selain beberapa faktor risiko tersebut, terdapat beberapa faktor risiko lain dari cacar air yang juga perlu diwaspadai seperti 1. Melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus varicella zoster selama lebih dari 15 menit. 2. Menyentuh ruam orang yang terinfeksi cacar air atau herpes zoster. 3. Menyentuh sesuatu yang baru saja digunakan oleh orang yang terinfeksi seperti pakaian atau tempat tidur. 4. Orang dewasa yang tinggal bersama anak-anak berusia di bawah 12 tahun. 5. Menghabiskan waktu di sekolah atau fasilitas penitipan anak. 6. Sistem kekebalan yang rendah akibat penyakit atau obat-obatan. Pengobatan cacar air. Dokter biasanya meresepkan obat penurun panas untuk meredakan demam atau obat-obatan antihistamin untuk meredakan rasa gatal pada kulit. Selain itu, berikut ini beberapa langkah perawatan rumahan yang dapat menunda
menunjang proses pengobatan cacar air di rumah. 1. Konsumsi banyak cairan. Jika anak kurang suka air putih, ibu bisa memberikan jus atau es krim untuk mencegah dehidrasi. 2. Pakaikan celana panjang, kaos tangan panjang, dan kaos kaki untuk mencegah anak menggaruk kulit. 3. Memotong kuku anak agar tidak melakukan lepuhan ruam. 4. Menggunakan krim atau gel pendingin dari apotek. 5. Mandi dengan air dingin untuk meredakan gatal. 6. Menggunakan pakaian longgar dengan bahan yang lembut. Konflik meski jarang terjadi, tapi cacar air dengan gejala yang serius juga dapat menimbulkan komplikasi pada beberapa kelompok rentan. Berikut adalah kelompok rentan tersebut, antara lain: yang pertama, bayi yang baru lahir, remaja, orang dewasa, wanita, orang dengan tubuh yang memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk melawan kuman dan penyakit, sistem kekebalan yang melemah karena penyakit atau obat-obatan seperti penyakit, pasien yang telah menjalani transplantasi. Pencegahan cacar air dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi cacar air menjadi salah satu langkah preventif yang paling efektif jika terkena gejala yang dialami dan mencegah munculnya komplikasi yang bisa saja membahayakan kesehatan anak. Penularan penyakit tersebut sangat mudah dan cepat jika anak adalah pengidap. Isolasi di rumah selama 1 minggu ke depan, terutama 1-2 hari sebelum kemunculan ruam. Jika anak berinteraksi dengan pengidap, pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.